El Al Airlines, maskapai penerbangan nasional Israel yang memiliki arti ke atas atau ke langit ini berdiri sejak tahun 1948. Memiliki prosedur keamanan yang ketat baik di darat maupun di udara. Meskipun pernah terjadi beberapa kali upaya pembajakan dan tragedi penerbangan, namun maskapai ini tetap dianggap salah satu maskapai penerbangan paling aman di dunia. Di dalam video ini, tragedi El Al Airlines atau bencana Belmarsh akan dibahas. Kita take off ke kronologi. Di dalam penerbangan El Al Airlines 1862, ada 3 orang kru kokpit. Yang pertama adalah Kapten Yitzhak Fuchs, usianya 59 tahun. Ia merupakan mantan pilot Angkatan Udara Israel yang telah mengumpulkan 25.000 total jam terbang. Duduk di kursi First Officer adalah Arnan Ohad, usianya 32 tahun, ia memiliki sekitar 4.288 total jam terbang, dan di penerbangan 1862 ini ia bertugas sebagai pilot penerbang. Dan ada seorang flight engineer bernama Gedalia Sofer, usianya 61 tahun dan memiliki 26.000 total jam terbang. Ketiga pilot ini merupakan warga negara Israel. Ketiganya akan menerbangkan sebuah pesawat kargo Boeing 747 seri 200 yang diproduksi tahun 1979. Disebutkan di beberapa media bahwa di dalam penerbangan ini bukan hanya ada 3 orang kru kokpit, tapi ada seorang penumpang. Ia merupakan karyawan dari maskapai El Al yang berbasis di Amsterdam dan rencananya ikut di dalam penerbangan 1862 untuk kembali ke Tel Aviv, Israel. Pada tanggal 4 Oktober 1992, pesawat Boeing 747 seri 200 ini direncanakan akan terbang dengan nomor penerbangan 1862. Pesawat itu akan terbang dengan rute Bandara John F. Kennedy New York menuju ke Tel Aviv, Israel. Pesawat Boeing 747 itu terjadwal juga untuk transit di Bandara Schiphol Amsterdam untuk melakukan pengisian bahan bakar, pertukaran atau pergantian kru, dan juga memproses kargo. Penerbangan dari New York menuju ke Amsterdam semuanya normal hingga pesawatnya mendarat di Amsterdam. Setelah semua persiapan selesai, maka penerbangan El Al Airlines 1862 sudah siap untuk lepas landas menuju ke Tel Aviv. Penerbangan dari Amsterdam menuju ke Tel Aviv ini adalah penerbangan rutin dengan rute menuju ke arah timur melewati pinggiran kota Amsterdam, kemudian terbang melalui Eropa Timur sebelum akhirnya tiba di Tel Aviv. Diperkirakan penerbangan itu sendiri akan memakan waktu kurang lebih selama 4 jam. Pesawat Boeing 747 itu membawa kargo dan membawa bahan bakar yang cukup menuju ke Tel Aviv. Pesawat ini dijadwalkan lepas landas pada pukul 17.20 sore waktu setempat, namun ditunda. Hingga kemudian pesawat akhirnya baru take off atau lepas landas pada pukul 18.22 malam waktu setempat, tepatnya dari runway 01L. Pesawat itu meluncur di runway, semuanya nampak seperti upaya lepas landas pada umumnya. Setelah beberapa saat kemudian pesawat terlihat mengudara, roda pendaratan ditarik dan penerbangan itu terbilang normal. Cuaca dan visibilitas saat itu juga dikatakan baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh kru penerbangan El Al Airlines. Beberapa saat setelah pesawat mengudara, ATC meminta agar penerbangan El Al Airlines itu untuk naik ke ketinggian jelajah 21.000 kaki. Penerbangan tetap terlihat normal sampai 7 menit setelah pesawat itu lepas landas. Namun setelah itu, semua orang di pesawat tiba-tiba saja dibuat kaget setelah pesawat itu terhentak dengan sangat keras, lalu pesawat berguncang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan pesawat tersebut. Tidak ada peringatan yang mengindikasi mengenai masalah di dalam pesawat, namun secara mengejutkan tiba-tiba saja pesawat itu roll ke kanan dengan sangat tajam. Yang dilakukan oleh kapten ketika itu adalah langsung mengambil alih kontrol penerbangan dari first officer-nya. Setelah pesawat itu roll ke kanan secara tiba-tiba, lantas kemudian yang diketahui oleh para pilot adalah matinya mesin nomor 3 dan nomor 4. Tanpa diketahui oleh siapapun yang ada di dalam penerbangan itu, sebenarnya mesin nomor 3 dan nomor 4 dari pesawat Boeing 747 yang digunakan oleh El Al Airlines itu telah terlepas. Terlepasnya mesin nomor 3 dan nomor 4 dari sayap kanan pesawat adalah momen yang mengerikan. Upaya pertama yang dilakukan oleh kapten adalah berusaha menurunkan ketinggian pesawat. Bunyi peringatan terus terdengar di ruang kokpit dan posisi pesawat saat itu sayap kanannya berada di bawah sementara sayap kirinya berada di atas. Lantas kemudian yang harus dilakukan kapten adalah membawa kembali pesawat itu ke posisi mendatar
Sehingga Kapten berupaya untuk menaikkan lagi ketinggian pesawat. Namun hal lainnya terjadi, pesawat itu kehilangan sistem hidrolik. Sehingga kemudian Kapten kesulitan untuk mengendalikan pesawat. Ia harus benar-benar berjuang dengan menggunakan tangannya sendiri agar bisa membuat sikap pesawat itu kembali normal. Di tempat lain, tanpa mengetahui apa yang terjadi dengan penerbangan 1862, ATC meminta penerbangan itu untuk naik ke ketinggian 28.000 kaki. Tidak ada jawaban dari para pilotnya. Namun beberapa saat setelahnya, First Officer tiba-tiba saja mendeklarasikan Mayday, 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 kami mengalami kondisi darurat. ATC segera yakin bahwa telah terjadi sesuatu yang gawat di dalam penerbangan El Al Airlines. ATC langsung menanyakan kepada pilot apakah mereka akan kembali ke bandara Schiphol Amsterdam. First Officer menjawab afirmatif. Dan saat itu lagi-lagi ia mendeklarasikan Mayday, Mayday, Mayday. Kemudian ATC langsung menginstruksikan penerbangan 1862 itu untuk heading 260 derajat. Tapi karena pesawat ini sudah kehilangan sistem hidroliknya, maka Kapten sangat kesulitan untuk mengikuti instruksi dari ATC. Kondisi penerbangan El Al Airlines semakin memburuk, di mana terdengar bunyi peringatan yang mengindikasikan bahwa salah satu mesin pesawat itu telah terbakar. Padahal tanpa diketahui para pilot, sebenarnya bukan kondisi terbakarnya mesin yang tengah terjadi. Justru kebakaran mesin tidak terjadi karena mesin 3 dan 4 itu telah hilang. Karena adanya bunyi peringatan salah satu mesin terbakar, maka flight engineer langsung menonaktifkan atau mematikan mesin nomor 3. Mereka masih menganggap bahwa telah terjadi kebakaran di mesin nomor 3. Setelah itu kru berusaha untuk melakukan prosedur pemadaman api di mesin nomor 3. Namun pada kenyataannya hal itu tidak berjalan dengan baik karena alarm masih terus berbunyi. Para pilot dari penerbangan itu berusaha untuk melihat mesin di sayap pesawat melalui jendela kokpit, tapi sayangnya mereka kesulitan untuk melihat kondisi mesin. Setelah bunyinya peringatan kebakaran mesin, First Officer langsung melapor kepada ATC bahwa mesin nomor 3 di pesawatnya telah terbakar. Khawatir dengan kondisi penerbangannya, First Officer yang diinstruksikan oleh Kapten meminta ATC untuk membebaskan dan membersihkan runway 27 untuk pendaratan darurat dari penerbangan El Al Airlines. Setelah mendengar permintaan dari pilot penerbangan El Al Airlines itu, maka kemudian ATC memerintahkan agar pesawat heading kanan 360 derajat. Pesawat itu berjarak 7 mil dari bandara. Namun ternyata tantangan besar lagi-lagi dihadapi oleh penerbangan El Al Airlines, di mana mereka tidak bisa mengurangi kecepatan dan ketinggian pesawat. Sementara posisi pesawat itu sudah dekat dengan bandara. Maka kemudian untuk mengurangi kecepatan dan ketinggian pesawat, yang dilakukan oleh Kapten adalah Kapten berusaha untuk melakukan go around, mengarahkan pesawat pada belokan menuju ke bandara. First Officer melapor kepada ATC bahwa kecepatan pesawat saat itu adalah 260 knot. Masih terlalu cepat untuk menuju ke bandara. Salah satu upaya untuk bisa melakukan pendaratan di runway 27 yang dilakukan oleh Kapten adalah meminta First Officer-nya untuk menurunkan roda pendaratan. Kurang dari 3 menit lagi seharusnya pesawat itu sudah mendarat di runway 27. Selanjutnya, Kapten meminta First Officer untuk mengatur ke flaps 2. Pada saat First Officer mengatur flaps kedua, secara tiba-tiba pesawat itu kembali roll ke kanan. Dan roll kedua ini ternyata lebih ekstrim daripada roll yang pertama. Kru penerbangan El Al Airlines ini menyadari bahwa ketika pesawat melambat, mereka semakin banyak mendapatkan masalah. Petugas ATC melihat dari layar radarnya bahwa rute penerbangan dari pesawat ini sudah tidak beraturan, sehingga mendesak pilot untuk segera kembali ke jalur penerbangan yang seharusnya. Namun yang terdengar ketika ATC sedang menginstruksikan agar penerbangan itu kembali ke jalurnya adalah kata-kata dari Kapten. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi menahannya. Maka banyak analis penerbangan yang berasumsi di detik itu Kapten sudah benar-benar kehilangan kontrol penerbangannya, atau dengan kata lain ia sudah tidak bisa membuat pesawat itu kembali mendatar. Lantas kemudian First Officer juga terdengar mengatakan bahwa kami memiliki masalah dengan kontrol penerbangan. Para pilot di penerbangan ini berjuang mati-matian untuk menyelamatkan pesawatnya. Namun, kata-kata terakhir sebelum pesawat itu mengalami kecelakaan adalah kata-kata dari First Officer yang jelas didengar oleh ATC. First Officer mengatakan, pesawat ini akan jatuh, pesawat ini akan jatuh. Dan hanya beberapa saat setelahnya, pesawat itu hilang dari radar ATC. Dipercaya oleh banyak ahli, pada saat posisi pesawat tidak stabil,
Hal yang dilihat oleh para pilot dan kru penerbangan 1862 adalah lampu-lampu di daratan yang semakin lama semakin mendekat. Diduga saat itu posisi pesawat mulai turun dengan menukik dalam posisi yang miring. Pada akhirnya, kru penerbangan 1862 ini telah kehilangan hampir seluruh kemampuannya untuk mencegah pesawat roll ke kanan. Dan pesawat terus menukik dan miring 90 derajat. Dengan sangat mengerikan, pesawat itu akhirnya menabrak kompleks apartemen di daerah Amsterdam. Satu blok apartemen terbelah dan terpisah, juga terrobek oleh jumbo jet. Kebakaran hebat telah terjadi di apartemen dengan 11 lantai. Rumah bagi ribuan orang yang tinggal di sana. 43 orang dinyatakan meninggal. 4 diantaranya adalah penumpang dan kru di pesawat El Al Airlines. Sementara 39 lainnya adalah penghuni apartemen. 11 orang kemudian diketahui luka parah, sementara itu 15 orang lainnya diketahui luka ringan. Saksi yang berada di sekitar lokasi jatuhnya penerbangan 1862 itu menyatakan sesaat setelah pesawat menghantam bangunan apartemen, terlihat para penghuni apartemen itu lompat dari unitnya masing-masing untuk menghindari kebakaran. Saksi mata juga menyebutkan bahwa ratusan orang kehilangan tempat tinggal akibat kecelakaan itu. Bus-bus di kota Amsterdam digunakan untuk mengangkut korban ke tempat penampungan darurat. Bahkan pada saat proses evakuasi sedang berlangsung, petugas pemadam kebakaran dan polisi harus terpaksa menangani laporan penjarahan di daerah tersebut. Kalau kita ingat, beberapa tragedi penerbangan ini setelah pesawatnya jatuh, ada warga sekitar yang akhirnya menjarah pesawat. Tapi dalam kasus ini bukan hanya pesawat, tapi juga kompleks apartemen itu langsung dijarah oleh orang-orang di sekitar. Belanda segera menunjuk tim investigasi untuk segera mengungkap apa yang terjadi dalam penerbangan El Al Airlines 1862. Pada saat sedang dilakukannya penyelidikan, tim investigasi asal Belanda itu mendapatkan informasi di mana mesin nomor 3 dan 4 dari pesawat Boeing 747 milik El Al Airlines itu telah ditemukan di Danau Gooimeer. Ketika mendapatkan laporan itu, tim investigasi sangat kaget karena ini adalah pertama kalinya di mana 2 mesin pesawat jatuh dalam saat yang bersamaan. Namun ternyata pihak maskapai El Al Airlines sendiri memberikan sebuah pernyataan yang mengejutkan, di mana pernyataan ini akhirnya berkembang menjadi rumor. Banyak orang yang percaya bahwa tragedi penerbangan 1862 ini disebabkan oleh sabotase. Ada juga yang percaya bahwa penerbangan 1862 itu telah ditembak oleh misil, dan ada juga rumor yang menyebutkan bahwa sebenarnya di dalam ruang kargo penerbangan 1862 itu terdapat bahan peledak yang tidak dicantumkan di data manifest pesawat. Nah, karena mesin nomor 3 dan nomor 4 itu telah ditemukan, maka tim investigasi melakukan penyelidikan terhadap 2 mesin pesawat itu. Dan hasil penyelidikannya membantah 3 rumor yang berkembang, yaitu mengenai adanya sabotase, kemudian adanya tembakan oleh misil, dan adanya kemungkinan bahan peledak yang terdapat di ruang kargo pesawat Boeing 747. Tim investigasi tidak menemukan sisa-sisa adanya kebakaran dari mesin nomor 3 ataupun nomor 4, meskipun dari rekaman ATC terdengar first officer melaporkan adanya kebakaran dari mesin nomor 3. Mesin nomor 3 jelas tidak terbakar, dan tim investigasi menemukan petunjuk lain. Mereka menemukan adanya goresan cat yang ada di tutup mesin nomor 3, dan ini merupakan goresan yang tidak biasa. Maka kemudian goresan cat itu diselidiki, dan hasil penyelidikannya menyatakan bahwa cat itu berasal dari spinner kerucut di bagian depan mesin. Tim investigasi Belanda kemudian mulai menemukan titik terang di mana mereka percaya bahwa mesin nomor 3 itu terlepas lalu menghantam mesin nomor 4 dari pesawat. Mereka juga menemukan adanya bukti bahwa penyangga di antara mesin dan pesawat yang patah sehingga menyebabkan pin yang ada di dalamnya ikut terlepas, yang mengakibatkan mesin nomor 3 terlepas dan berbelok ke arah mesin nomor 4, yang akhirnya membuat mesin nomor 4 ikut terjatuh atau terlepas. Lalu ada pertanyaan besar dari beberapa pihak yang menanyakan, Kapten sebenarnya mampu membawa pesawat itu menuju ke runway, tapi kenapa tidak berhasil mendaratkan pesawatnya? Ketika investigator menyamakan data antara FDR dan rekaman pembicaraan dengan ATC, maka mereka mengungkap bahwa mesin nomor 3 terlepas. Dan saat itu juga kemudian mesin merusak sistem hidrolik, barulah kemudian mesin nomor 3 ini menghantam mesin nomor 4.
Diyakini juga oleh tim investigasi Belanda bahwa pada saat mesin nomor 3 terlepas, ternyata mesin yang terlepas ini merusak flaps bagian kanan pesawat. Nah, hal itulah yang ternyata akhirnya mengungkap kenapa pada saat Kapten meminta flaps 2, justru pesawat itu secara tiba-tiba roll ke kanan dengan sangat ekstrim. Karena ternyata flaps yang aktif hanyalah flaps pada sayap kiri dan hal itulah yang membuat akhirnya pesawat tidak seimbang. Pada awalnya tim investigasi Belanda ini bertanya-tanya, bukankah pesawat Boeing 747 seharusnya tetap bisa terbang dengan aman meskipun hanya memiliki 2 mesin pesawat. Namun analis dan juga para peneliti menyimpulkan bahwa ketika 2 mesin pesawat terlepas, kemudian terjadi masalah pada flaps atau dengan kata lain salah satu flaps tidak berfungsi, maka penerbangan itu sulit untuk diselamatkan. Nah, akibat dari tragedi penerbangan 1862 ini akhirnya pihak Boeing mengganti penyangga antara sayap dengan mesin di pesawat Boeing 747 di seluruh dunia. Itulah informasi dari channel Tamara Delf yang membahas mengenai tragedi penerbangan El Al Airlines 1862.